Pernah nggak lo mikir, kenapa isu LGBT, feminisme, atau aborsi sering banget digoreng? Seolah itu masalah utama umat manusia. Padahal, ada jutaan orang mati kelaparan, perang, atau krisis energi. Disclaimer, konten ini bukan ajakan buat benci individu LGBT, perempuan, atau siapapun. Yang kita bahas adalah agenda global di balik normalisasi isu-isu ini, agenda yang didukung dokumen, penelitian, dan sejarah. Kritik kita bukan ke orang per orang, tapi ke elit yang menjadikan isu ini alat politik dan kekuasaan. Pada tahun 1974, ada dokumen rahasia bernama NSSM 200 yang isinya sangat jelas bahwa ledakan penduduk di dunia ketiga dianggap ancaman buat kepentingan Amerika. Jadi, kontrol populasi itu bukan sekadar isu kemanusiaan, tapi strategi geopolitik. Sejarawan seperti Matthew Connelly bahkan menyebut program ini bagian dari imperialisme modern. Lo inget slogan lama, 2 anak cukup? Program KB itu nggak murni ide dalam negeri, tapi banyak didorong lembaga internasional yang salah satunya didanai Rockefeller Foundation. Bedanya, kalau di sini dikemas manis lewat slogan, di Tiongkok lebih ekstrem orang cuma boleh punya 1 anak. Pesannya jelas, isu kayak hak seksual atau gender equality sering jadi bungkus halus dari agenda lama ngatur populasi dunia. Peneliti sejarah seksualitas yang bernama Jeffrey Weeks bilang bahwa seksualitas modern selalu berkaitan dengan politik sosial. Kalau masyarakat sibuk dengan isu identitas gender dan orientasi seksual, perhatian mereka terpecah. Dan kalau semakin banyak orang hidup tanpa keluarga tradisional, angka kelahiran otomatis turun. Kocok dengan agenda kontrol populasi. Makanya, nggak heran kalau lembaga global kayak PBB, WHO, sampai World Bank mendorong isu ini lewat bahasa hak asasi. Amerika paham peradaban mereka menua, utang menumpuk, sementara Asia, Afrika meledak demografinya. Kalau mereka nggak atur, pusat kekuatan dunia bisa bergeser. George Bush Senior pernah terang-terangan menyebut soal New World Order tahun 1991. Dan sejarawan Arnold Toynbee bilang kalau peradaban itu jarang dibunuh, biasanya mereka bunuh diri. Caranya, dengan melemahkan identitas lama agama, keluarga, budaya lokal. Kalau kita ikut arus tanpa kritis, kita memang cuma jadi pion dalam permainan global. Tapi kalau sadar, baca ulang dokumen, dan dengar suara sejarawan, kita bisa lawan dengan menjaga keluarga, budaya, dan identitas kita sendiri. Jadi pertanyaannya, lo mau jadi penonton yang nurut sama skenario mereka? Atau jadi generasi yang nulis ulang sejarah dengan tangannya sendiri? Kalau lo ngerasa konten ini bikin lo mikir ulang, jangan diam aja. Share, komen, dan subscribe, biar makin banyak orang melek. Ingat, sejarah bukan milik mereka yang berkuasa aja, tapi juga milik kita kalau berani melawan.